Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penyelenggara, khususnya KPPS. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan apa saja yang harus masuk ke dalam kotak suara khususnya setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, mohon bisa diperhatikan dengan baik teman-teman KPPS. Di TPS nanti akan mendapatkan sebanyak 23 sampul. Ya, yang sampul ini nanti isinya macam-macam. Ya, dan itu nanti akan ada yang dimasukkan ke dalam kotak suara untuk pemilihan bupati, PB, WB atau pemilihan bupati, wakil bupati, dan ada juga yang masuk ke dalam kotak suara PG, WG, pemilihan gubernur, wakil gubernur. Nah, apa saja yang masuk ke dalam kotak suara untuk pemilihan bupati, wakil bupati? Jadi kotaknya ini setelah kosong, setelah semua proses penghitungan selesai, ya, yang pertama adalah C hasil atau yang berbentuk plano, ya. Jadi C hasil seperti ini yang setelah dihitung yang jumlahnya 3 lembar khusus untuk PBWB ini masuk sendiri ke kotak PBWB atau kotak untuk pilbub, ya, atau pemilihan bupati, wakil bupati. Nah, caranya setelah selesai dihitung, ya, untuk C plano ini modelnya dibungkus dengan sampul yang sudah tersedia. Sampul yang tersedia untuk C hasil atau yang biasa disebut plano ini modelnya kecil seperti ini, ya. Nah, ini caranya seperti apa bungkusnya? Ini digulung. Setelah itu sampulnya dibuat untuk membalut gulungan dari C plano atau C hasil, ya. Setelah itu ini disegel. Segelnya seperti apa? Nah, ini yang juga jangan sampai salah, ya. Nanti segelnya ini tidak di tengah sini, tidak, ya. Kalau di tengah sini takutnya nanti bisa ditarik. Nah, bisa. Jadi segelnya ini ada di atas atau di bawah. Contoh seperti ini. Nah, jadi mengenai C planonya dan pembungkusnya. Setelah itu dikaret. Karet 2, ya. Satu, 2, seperti ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam selongsong. Nah, ditali. Nah, C plano untuk PBWB atau pemilihan bupati, wakil bupati masuk ke dalam kotak suara bupati, wakil bupati. Untuk sampul yang C hasil satunya ini untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur C hasilnya atau C planonya. Setelah itu apa? Untuk sampul yang masuk atau bahan yang masuk ke dalam kotak pemilihan bupati, wakil bupati adalah surat suara, ya. Surat suara untuk pemilihan bupati, wakil bupati. Nah, ini ada surat suara sah, ya. Ini nanti ditulisi nomor TPS berapa, kabupaten desanya mana, kecamatan mana. Surat suara sah untuk pemilihan bupati di Conteng, ya. Ini satu amplop ini bisa muat untuk 300 surat suara. Jadi nanti ada 2 khusus untuk surat suara
Bupati, Wakil Bupati, surat suara sah. Nah, ini dimasukkan surat suara sahnya untuk Bupati, Wakil Bupati, terus dimasukkan dalam kotak ya. Ini juga sama, karena satu amplop bungkus ini isinya 300 muatnya. Nah, nanti kalau dalam satu TPS untuk surat suara sah Bupati, Wakil Bupati lebih dari 300 dimasukkan ke dalam 2 bungkus sampul. Ini dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan Bupati, Wakil Bupati. Nah, berikutnya setelah surat suara sah, surat suara tidak sah ya, tidak sah ini juga sama, ditulisi untuk Bupati, nomor TPS, kelurahan desa ya. Surat suara tidak sah untuk Bupati, Wakil Bupati ya, dimasukkan ke dalam ini, disegel ya, segel kertas, terus dimasukkan ke dalam kotak suara Bupati, Wakil Bupati. Nah, itu untuk surat suara tidak sah. Terus apalagi surat suara yang rusak atau keliru coblos, khusus untuk surat suara yang rusak atau keliru coblos pemilihan Bupati, Wakil Bupati, dimasukkan juga ke dalam sampulnya ya, terus disegel. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak Bupati, Wakil Bupati untuk pemilihan PBWP. Setelah surat suara rusak atau keliru coblos, apalagi yang masuk ke dalam kotak Bupati adalah surat suara yang tidak digunakan ya, jadi yang berhubungan dengan surat suara miliknya Bupati, Wakil Bupati dimasukkan sendiri ke dalam kotak suara pemilihan Bupati, Wakil Bupati ya. Ini surat suara yang tidak digunakan, bentuknya kubus, dimasukkan, terus dimasukkan ke dalam kotak lagi. Oke. Nah, setelah itu apalagi? Setelah surat suara yang tidak digunakan, surat suara sah, surat suara tidak sah, dan surat suara keliru coblos, itu adalah surat hasil salinan ya, formulir C hasil salinan yang untuk Bupati, Wakil Bupati. Nah, ini yang pertama, yang untuk Bupati dicentang, tulis dicentang. Satu diri ini juga dicentang. Yang untuk KPU, kalau yang untuk KPU dimasukkan ke dalam plastik ziplock ini ya, dimasukkan, kita contohkan. Nah, seperti ini, terus dipasang. Oke, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak Bupati, Wakil Bupati. Ini C hasil salinan untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati ya. Oke, yang berikutnya adalah sampul untuk memasukkan formulir C hasil salinan untuk PPK ya. Tadi yang pertama C hasil salinan untuk KPU yang dimasukkan ke dalam plastik ziplock ya. Yang untuk PPK juga setelah dimasukkan disegel, tetapi tidak perlu di plastik ziplock, tinggal dimasukkan ke dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati. Ini formulir C hasil salinan untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati, dimasukkan ke sini ya. Oke, apalagi yang dimasukkan ke dalam kotak suara Bupati, Wakil Bupati adalah C kejadian khusus ya, C kejadian khusus untuk Bupati, Wakil Bupati ya. C kejadian khususnya dimasukkan sini, segel, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan Bupati, Wakil Bupati. Nah, setelah itu apalagi untuk yang lain, ini masuknya ke kotak suara pemilihan gubernur ya. Nah, sampul-sampul yang lain masuk ke kotak pemilihan kotak suara pemilihan gubernur, wakil gubernur. Sementara apalagi selain sampul-sampul dan dokumen tadi, formulir, yang masuk ke sini adalah yang semula beberapa di luar
kotak suara apa saja, seperti bantalan ini masuk ke kotak suara bupati, tinta ya bekas dipakai dalam pemungutan penghitungan, ABTN ini baik pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dua-duanya masuk juga ya. Selain itu tadi ada juga yang DPC, daftar pasangan calon, baik bupati maupun gubernur masuk juga dalam kotak. Spidol dan juga lem perekat, poin semua dimasukkan ke dalam kotak suara bupati ya. Paling tidak di sini total ada 14 item tadi ya, mulai dari dokumen formulir dan juga terakhir adalah alat untuk mencoblos, mulai tadi bantalan, terus alat coblosnya, tinta, spidol, ballpoint, lem, itu semua masuk ke dalam kotak suara bupati. Setelah itu ditutup. Nah, setelah ditutup, disegel. Ya, segel. Ingat, wajib disegel. Kalau tidak, ini namanya pelanggaran dan bahaya. Kenapa? Karena ketika kotak suara tidak disegel, pelanggarannya jatuhnya pelanggaran pidana. Sehingga Bapak Ibu KPPS wajib untuk mensegel setelah selesai memasukkan barang-barang logistik ke dalam kotak suara, setelah selesai digunakan. Ya, disegel, setelah itu segel kertas ya di beberapa tempat. Oke, itu untuk kotak suara pemilihan bupati, wakil bupati. Apa saja tadi yang sudah masuk di dalam kotak, silahkan bisa disimak tadi dari awal sampai akhir. Terima kasih.